Baik, di kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal yang mendasar di matematika, yaitu bilangan real, bentuk akar, dan pangkat ya. Nanti dibalik sih, pangkat duluan baru akar gitu. Nah, bilangan real itu sebenarnya bilangan yang ada di garis bilangan real ya, baik itu min 4, min 3, min 3,2, min 3,1 dan seterusnya, itulah bilangan real. Jadi begitu. Nanti ada bilangan imajiner ya, yang nggak real. Ya, ada pun pembagiannya itu banyak sebenarnya. Ada bilangan asli nanti ya, dimulai dari 1 sampai seterusnya. Ada bilangan cacah dari 0 sampai seterusnya. Ada bilangan bulat dari min ke plus ya. Ada bilangan rasional, itu bilangan yang dibuat pecahan, dan kalau dijadikan desimal dia itu selesai. Misalkan setengah, jadinya itu 0,5, selesai di situ. Atau 2,25 itu selesai di situ. Sedangkan kebalikannya bilangan irasional ya, itu nggak selesai. Misalkan pi itu adalah 22/7. Kalau dijadikan desimal jadinya 3,14, panjang dia sini sampai nggak tahu lagi angkanya kita. Itu bilangan yang irasional gitu. Jadi buatnya dalam bentuk pecahan biar nggak hilang. Kemudian yang tadi bilangan tadi adalah gabungan dari keduanya. Nah, kita akan lihat bentuk pangkat ya. Pertama, kita akan lihat pangkat dengan basis yang sama. Apa itu basis? Basis adalah angka yang ada di sini. Ini basis nih. Jadi A itu basis. Jadi basis yang sama, jadinya A juga, tapi pangkatnya itu dijumlahin ya. Nah, contohnya ini 2/3 dikali 2/4, karena sama-sama angka 2 langsung jadi 2. Sedangkan pangkatnya itu dijumlahin, 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Jadinya adalah 2/7 sama dengan 128. Contoh lain boleh ya. 3/4 dikali 3/6, jadinya berapa? Berarti sama-sama 3 karena basisnya 3. 4 tambah 6 sama dengan 3/10 ya. Silahkan dicari berapa hasilnya. Oke. Pembagian dengan basis yang sama-sama A ya, itu pangkat dikurangi. Jadi kalau perkalian tadi dijumlahkan, pembagian dikurangi. Contohnya apa? Contohnya di bawah ya. Basisnya 5 sama 5, maka 5 ya pangkat 6 dikurang 2, karena itu dibagi. Jadinya hasil 5/4 dan jadinya 625. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat pemangkatan pangkat ya. Apa itu pemangkatan pangkat? Udah ada pangkatnya, dipangkatin lagi. Jadinya pangkatnya dikali. Misalkan ini, dia udah ada 3/2 ini. Ya. Ini kalau kita tulis di tempat lain, misalkan di sini. Udah ada 3/2, tapi dia maksain pangkatin lagi jadi pangkat 4. Jadinya 3/2 kali 4. Jadi kalau pemangkatan pangkat, maka pangkatnya dikali gitu ya. Jadinya 3/8, karena kan 2 kali 4 8 ya. Nah, kemudian ya kita akan melihat pemangkatan hasil kali. Jadi kalau ada dua angka yang berbeda A, B gitu ya, tapi dipangkat dengan pangkat yang sama, maka masing-masing angka tersebut dapat pangkatnya. Ya, tentunya pangkat yang sama. Jadi A kali B pangkat N, jadinya A pangkat N, B pangkat N. Ini contohnya. 2 kali 3. Berarti jadinya 2 dapat pangkat sendiri. Ini 4 nih ya, bukan 3. 3 pangkat sendiri, 3 pangkat 4. Ya, ini pangkat 4. 2 pangkat 4 16 ya. 3 pangkat 4 81. Jadi ini. Jadi misalkan nanti ada lagi 10 D. Nah, misal pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 2 dikali D pangkat 2. 10 pangkat 2 100, D pangkat 2 100 D kuadrat. Nah, kira-kira begitu. Nah, selain pemangkatan hasil kali, juga ada pemangkatan hasil bagi. Ya, sama aja sih sebenarnya.
Jadinya kalau A per B pangkat N, berarti jadinya A pangkat N, B pangkat N. Ya, jadinya 2 per 5 pangkat 3 misalkan, jadinya 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadinya 8 per 125. Ya, kira-kira begitulah untuk ini. Nah, pada kasus-kasus yang khusus ya, itu ada pangkat 0. Semua bilangan yang di pangkat 0 itu sama dengan 1. Mau bilangan itu 1 miliar, pangkat 0 sama dengan 1. Mau bilangan itu cuma 2, pangkat 0 sama dengan 1. Jadi nggak ada beda. Sedangkan pangkat 1 ya bilangan itu sendiri gitu ya. Kan kalau pangkat 2, misalkan 9 pangkat 2 itu maknanya 9 kali 9. 9 pangkat 3 maknanya 9 kali 9 kali 9, 3 biji sebenarnya. 9 pangkat 1 ya udah 9 gitu. Makanya jadi A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya ini. Pangkat negatif ya, itu sebenarnya adalah bentuk pecahan. Jadi kalau A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N gitu ya. Jadi contohnya 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Contoh lain misalkan 5 pangkat min 2 itu sama dengan 1/5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2. Minnya itu hilang. Ya, ini kan min 2, ini 2. Bedanya udah ada 1/25 jadinya. Oke. Pangkat akar ya. Nah, akar itu sendiri bentuk dari pangkat sebetulnya ya, yaitu pangkat seper. Jadi A seper N sama dengan A akar N. Jadi N yang di bawah ini adalah nilai akarnya. Jadi kalau A pangkat M per N sama juga A akar N yang di bawahnya N tapi dipangkat sama M. Kalau ini kenapa nggak ada pangkatnya? Ya udah, ini kan pangkat 1 sebenarnya. Jadi nggak ditulis lagi. Jadi kalau kita jumpa contoh, misal ya, contohnya 27 pangkat 1/3. Nah, itu sama dengan akar 3 ini jadi nilai akarnya ya. Nilainya itu 27. Ya, sama dengan 3 jadinya. Karena kan 3 kali 3 kali 3. Oke. Nah, sedangkan ini ya apa namanya? Yang ada seperti ini ya. 27 pangkat 2/3 itu sama dengan tetap saja akar. Akar berapa ya? Akar 3 karena kan pecahnya di per 3 ini. Ya, ini 3 di bawahnya. Ya udah 327. Tapi nanti hasilnya dipangkatin 2 karena ini 2 di atasnya ya. Jadi gitu aja bedanya. Oke. Apa sih akar itu? Nah, akar itu adalah misal akar 16 ya. Itu maknanya begini, ini ada 2 di sini. Jadi kalau nanti ada bilangan yang bisa dikuadrati pangkatin jadi 16, misalkan 4. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Berarti akar 4 kuadrat akar 2 sama dengan 16. Nah, pangkat 2 habis sama 2. Nah, itu kalau dilihat tadi yang pangkat pecahan dapat itu. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadinya adalah 4 ya. Jadi akar dari 16, akar 26 sama dengan 4. Kira-kira begitu. Nah, lalu kalau angkanya agak aneh ya, itu gimana? Nah, ya udah disesuaikan aja, nanti ada perhitungannya ya. Ada menggunakan rumus Newton-Raphson ya. Ada yang perhitungan pakai pakai desimal, nanti kita lihat. Oke. Misal ya. Ini yang tebak-tebak aja dulu ya. Misal ada akar 20. Nah, akar 20 itu berapa kali berapa sama dengan 20? Enggak ada. Ada sih, tapi nilainya itu agak desimal deh. Oke. Apakah 10 × 20? Bukan.
5 kali 5 misalnya. 5 kali 5 itu 25, bukan 20. Lebih. Atau turunin lagi jadi 4 kali 4 itu 16, bukan 20, kurang ya. Berarti 20 itu nggak ada nilai pasti. Yang adanya adalah dia mendekati ke 5 kali 5, juga mendekati 4 kali 4. Sedangkan bilangan di antara ini tidak ada bilangan yang non desimal, pasti desimal gitu. Kalau 3 kali 3 9 kejauhan. Jadi sehingga nanti akar 20 dia berada di antara akar 16 ya sama akar 25. Akar 16 kan akar 16 kan 4 ya. Akar 20 kita nggak tahu, tapi nilainya di antara 4 sama 5. Dia boleh jadi 4,5. Kan ke kiri tadi apa? Ini selisihnya 4 ya. Ini selisihnya 5. Jadi 4,5 kurang sih 4,4. Dia setengah di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau mau hasil yang lebih pasti, kita bisa pakai metode Newton-Raphson ya, yang sederhananya. Dia pakai rumus ini, tebakan baru ya. Pakai rumus ini semua. Nah, misalkan akar 20 ya. Jadi yang tadi kan akar 20 itu dekat sama akar 16, akar 20, akar 25. Ini akar 16 4 tadi ya, akar 20, ini 5. Oke. Nah, tebakan awal itu harus nilai yang kecil dan paling dekat yaitu 4. Maka tebakan awal adalah 4 nilainya. Nah, taruhlah tebakan awalnya 4, berarti sini angkanya 4, di sini angkanya 4, 20 ini dari akar aslinya 20 ya. Hasilnya 4 tadi. Oke, selesaikan 4, ini 20 bagi 4 adalah 5 ya. Kemudian 4 tambah 5 sama dengan 9, bagi 2 4,5. Jadi tebakan baru yang pertama itu adalah 4,5. Nah, tebakan baru kita yang kedua ya, itu adalah masukkan tadi hasilnya 4,5, di atasnya 20 ya, sama kita 20 juga di atasnya, bagi 4,5. Ya, tebakan baru yang ini masukkan ke sini, bagi 2 jadinya 4,472. Jadi akar 20 itu adalah 4,472. Kira-kira begitu cara ngitungnya. Atau bisa juga pakai selisih-selisih seperti tadi ya. Jadi akar 16 ya. Akar 16, akar 20, akar 25. Jadi 20 ke 16 itu selisihnya 4, 20 ke 25 selisihnya 5 ya. Maka nanti 25 ke 16 ya, dari sini ke sini selisihnya adalah 9, jadinya 4/9, dapatnya 0,44. Maka perkiraan akarnya adalah 4 tambah 0,44, jadinya 4,44. Jadi nilai 4,44 itu dekat dengan nilai asli, itu 4,472 ya. Kira-kira begitu, itu tebak-tebak. Tapi kalau mau yang pasti pakai ini atau pakai kalkulator ya. Oke, kira-kira demikian kuliah hari ini. Terima kasih.